Nah teman-teman, sekarang kita sekali lagi ada di restoran Kebuli Zardan di Bilangan Gading Serpong. Tentu saja hari ini kita akan membahas sebuah hal yang menarik untuk dibahas, yaitu teater SMA. Kalau ditanya perlu atau enggak sih di sebuah sekolah SMA itu ada teater atau enggak? Kalau Anda tanya ke saya jawab perlu. Nah, untuk apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya ada banyak tujuannya. Yang pertama bisa jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ya, yang kedua untuk mengembangkan bakat anak-anak yang sekolah di sana. Yang ketiga bisa jadi kalau ini teaternya bagus dan sangat jalan, itu bisa menjadi media promosi untuk sekolahnya, gitu loh. Itu penting karena menjadi benefit juga dari sekolah tersebut, gitu loh. Dan tentu saja di dalam teater itu banyak hal yang bisa kita fungsikan untuk melatih disiplin dari anak-anaknya itu sendiri. Sebenarnya definisi teater SMA itu apa sih? Ya nggak ada sesuatu hal yang saklek ya. Intinya adalah sebuah teater yang ada di sebuah lembaga dan latihan di tempat situ. Walaupun nggak selalu seperti itu, tapi intinya adalah sebuah teater, grup, seni pertunjukan panggung yang ada dan dibuat oleh sekolah tersebut. Gitu. Jadi gini, untuk soal jumlah ideal, menurut saya variatif jumlahnya. Karena ideal itu bagi siapa? Ideal untuk teater pemulanya, ideal untuk teater yang sudah jalan, atau ideal untuk teater yang sudah di tingkat lanjut. Karena walaupun itu sebutannya teater SMA, bukan berarti mereka juga kualitasnya jelek gitu loh, atau kualitasnya kurang. Enggak juga. Banyak sekali teater-teater SMA yang bagus dan anak-anaknya sangat serius untuk bermain seni pertunjukan panggung. Kita nggak boleh remehkan seperti itu. Idealnya buat yang baru ya. Kalau menurut saya ya, sekali lagi ini bisa dibantah karena ini pandangan subjektif ya. Kalau yang baru buat saya antara 12 sampai 15 orang itu cukup untuk teater yang baru. Untuk teater yang sudah jalan ya, idealnya antara 12 sampai 15 plus anak-anak memang sudah niat dari dulunya gitu loh. Jadi ibarat kata misalnya Anda kelas 2 dan kelas 3 misalnya SMA, yaitu misalnya totalnya 10 ditambahin sama yang baru masuk lagi 12. Kenapa saya bilang itu ideal? Karena yang kelas 2 dan kelas 3 bisa bimbing adik-adiknya. Gitu loh. Jadi Anda sebagai pelatih atau sebagai pelatih ekskul gitu kan terbantu dengan itu. Ya. Jadi pembinaan di sini berjenjang dan ini penting sekali gitu loh. Di tingkat yang lebih lanjut, saya bilang tidak terbatas. Kenapa? Teater SMA yang sudah established berarti dia bisa mengurus dirinya sendiri. Integritasnya juga tinggi, ya. Tanpa kehadiran pelatih mereka bisa berlatih sendiri dengan dibantu oleh senior-seniornya. Itu yang sudah established, ya kan? Tentu saja yang sudah established bukan hanya ngurusin soal panggung, tapi mereka bisa mandiri dari soal dana, mereka bisa mandiri juga dari sisi manajemen panggung, dari sisi manajemen yang lain-lain di luar pementasan gitu loh. Jadi itu yang udah established. Jangan batasin diri Anda terhadap berapa sih idealnya gitu loh. Ideal di posisi yang mana? Apakah Anda baru? Apakah Anda menengah? Apakah Anda sudah tingkat lanjut? Ya, tentu saja berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau teater SMA saya membaginya seperti ini, pentas kecil, pentas sedang, pentas besar ya. Sekali lagi ini subjektif ya, ini hanya patokan buat kita-kita doang ya. Pentas kecil tuh ibarat kata cuma 10 menit, cuma 5 menit, segala macam ya. Pentas yang sedang tentu saja cuma 1 jam ya, maksimal 1 jam. Pentas yang rada gede di atas 90 menit. Nah teman-teman, sekali lagi kondisi ini Anda bisa pilih sendiri nih. Apakah teater Anda sudah kuat untuk melakukan hal-hal tersebut? Ya kan? Ya kalau belum kuat ya 1 kali aja nih yang kecil dulu. Ya dicoba dulu, dilatih dulu. Apalagi buat yang baru-baru ingin mendirikan teater ya. Coba yang kecil dulu, bener-bener bagusin dan buat mereka tuh paham bahwa ini adalah seni pertunjukan yang Anda punya tanggung jawab terhadap setiap perannya. Gitu loh. Ya kalau yang kecil 10 menit, misalnya mau latihan berapa kali, ya kan? Kalau untuk sekolah, saya berfokus pada mereka mencintai dulu seni pertunjukan ini.
baru nanti mereka akan dengan sendirinya skillnya naik gitu loh ya. Jadi saya nggak ambil pusing kalau misalnya pemain-pemainnya apalagi yang masih baru kurang bagus ya, nggak apa-apa. Yang penting kita kasih mereka rasa cinta dulu untuk sebuah seni pertunjukan panggung. Baru kita kedepannya bisa ngapain gitu loh. Tapi kalau soal ditanya kalau 10 menit latihan berapa kali sih? Sebenarnya tergantung juga. Tergantung kualitas dari SDM anak-anak ya. Kalau baru ya lo bisa habisin 2 bulan nih cuma buat latihan yang sebentar ini gitu. Kalau udah established ya, udah bagus banget, bisa jadi ini hanya salah satu pentas dari 5 pentas mereka semester itu gitu loh. Ya itu yang udah established kan. Kenapa? Karena yang udah established seperti saya bilang tadi, mereka udah cukup banyak orangnya. Utuslah 2 orang ke sini untuk Natal, untuk Paskah utus 2 orang, untuk bazar untuk berapa orang, untuk ini berapa orang, untuk lomba berapa orang. Jadi mereka bisa jalan sejalan-jalannya gitu loh. Itu yang pengen dituju gitu loh. Jadi nggak ada patokan yang selalu tepat. Biasanya kalau sekolah teman-teman baru ya dan pingin baru bikin sebuah teater, yang saya bilang adalah gini, Anda cari pengajar yang paling cocok dengan sekolah Anda ya. Cocok itu bukan berarti dia yang harus terkenal, harus keren, harus enggak. Cocok itu adalah dia bisa ngajar, dia bisa ngeblend sama anak-anaknya dan anak-anak menghormati dia dan dia juga menghormati anak-anaknya. Tapi anak-anak juga harus tahu, mereka harus disiplin. Ya, kerjaan aktor mereka harus kerjakan. Ya mereka harus paham, membuat mereka paham bahwa ini adalah sesuatu yang memang ingin kita bangun. Bukan tiba-tiba harus jadi langsung gitu loh. Kayak gitu. Ya, kalau yang baru ya carilah pelatih yang cocok. Ya kan? Cocok di sini belum tentu cocok di sana. Cocok di sini belum tentu cocok di sana. Jadi coba bongkar pasang aja, nggak masalah gitu loh. Dan targetnya kalau menurut saya kalau benar-benar baru adalah membuat ini menjadi satu kesatuan solid dan memiliki gitu loh. Jadikan ini identitas. Jadikan ini keren gitu loh. Kenapa? Anda keren karena Anda gabung sama teater sekolah A misalnya. Anda keren. Kenapa si teater sekolah A bisa keren? Kenapa? Karena digarap serius. Ada semangat, ada produk yang dihasilkan gitu kan. Mau hasil produk kayak gimana, yang penting produk hasilkan dulu. Habis produk hasil, bahkan sebelum produk itu keluar, Anda sudah planning ke depan. Gitu loh. Jadi untuk yang baru-baru, pilihlah pelatih yang cocok. 2, bikinlah sebuah kesatuan yang solid. 3, bikin planning. Jangan cuman 6 bulan ke depan, tapi setahun ke depan Anda mau ngapain? Gitu. Dan jalanin. Ya, kalau untuk naskah ya bebas aja ya kalau menurut saya ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung memainkan karya-karya saya sendiri. Kenapa? Karena saya ngelihat kondisi dan keadaan. Ya, untuk para teater-teater baru yang memang skillnya masih belum ada, itu kadang-kadang kita menyesuaikan dengan SDM yang ada. Ya, jadi saya biasa ngakalin untuk orang-orang baru, ya lu main naskah yang ini dulu. Orangnya jumlah orangnya cukup. Lo main yang ini dulu. Kenapa? Karena karakter orangnya mirip-mirip. Nah gitu lah. Jadi seperti itu kira-kira. Nah nanti ketika sudah mulai berkembang, Anda boleh mulai memilih naskah-naskah yang lebih berat gitu. Lebih panjang, lebih kompleks gitu. Jadi jangan memaksakan diri, just do it. Ya kalau misalnya ditanya soal berapa kali Anda harus ikut pertunjukan baru Anda bisa jadi sutradara atau astrada di SMA. Ya kalau menurut saya nggak ada batasan yang pasti ya teman-teman ya. Kenapa? Karena usia teater SMA tuh sangat pendek. Ya 2 tahun Anda sudah harus keluar gitu loh. Nggak ada yang spesifik. Yang penting adalah menunjukkan niat dan menunjukkan kemampuan yang terbaik ketika Anda diberi kesempatan. Ya, apakah Anda bisa nulis naskah? Ya tunjukkan gitu loh. Jangan kebanyakan ngomong dulu terus nggak jadi gitu. Lebih mending Anda sedikit ngomong, Anda tunjukkan langsung. Itu lebih baik gitu. Atau Anda pingin jadi sutradara. Nah, ketika Anda pingin jadi sutradara, saya nggak butuh lihat Anda bisa ngatur ini ngatur itu. Yang penting Anda lakukan kewajiban Anda dulu nggak ketika jadi aktor. Kalau itu udah lulus, baru itu berpotensi. Ya, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Yang penting ya lulus dulu Anda jadi aktor. Lalu apakah Anda punya potensi untuk jadi sutradara? Kita nggak tahu. Tapi bisa jadi Anda punya potensi. Kalau dibilang enaknya pentas di mana dulu, ya saya bilang di tempat di mana Anda bisa, ini buat yang baru ya,
bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan pengalaman dengan cara yang termurah. Berarti Anda pentas di kelas. Saya bilang, pentas di kelas juga nggak kalah gengsinya. Ya, Anda nggak bisa bilang, oh dia main di gedung, berarti lebih serius latihannya. Oh saya cuma main di kelas, lebih ringan, saya nggak usah serius. Nggak bisa gitu. Mereka yang udah pentas di gedung, mereka menunjukkan keseriusan yang tinggi ketika main di kelas. Ya, mereka yang pentas di gedung, mereka sudah menunjukkan keseriusan yang tinggi ketika mereka dapat peran-peran kecil, gitu loh. Ya, jadi nggak akan ada orang yang percaya Anda ketika Anda tidak melakukan kewajibannya, gitu. Yang penting ketika Anda diberikan kesempatan, lakukan itu yang terbaik. Pentas intern sangat penting. Studi banding nggak kalah pentingnya. Ya walaupun studi banding kadang-kadang yang nontonnya cuman oh mereka aja, ya nggak masalah. Anda tunjukin dong, tunjukin. Anda bisa apa, sehebat apa, gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang jangan selalu bilang pentas ekstern itu lebih penting dari intern. Nggak akan ada ekstern kalau nggak ada intern. Itu penting sekali dipahami. Banyak variabelnya ya. Yang satu, Anda mesti bisa latihan vokal dengan baik ya kan. Latihan vokal yang baik itu yang seperti apa ya kan. Kita cari tahu ya. Kalau nggak ya lihat di YouTube banyak tuh cara melatih vokal suara dengan benar ya kan. Anda juga harus memahami tentang karakter yang Anda diberikan ya kan. Misalnya karakternya A gitu kan. Anda harus olah karakter sendiri. Makanya pengetahuan itu penting juga. Lalu soal gerak, ya kan? Bagaimana Anda bergerak, bagaimana Anda melakukan posisi, ya kan? Dan sejauh mana tubuh Anda bisa dieksplor gitu loh, ya. Jadi aktor itu banyak sekali perintilannya. Itu beberapa yang utama yang saya sebut tadi, gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak latihan adegan atau karakter atau naskah, ya Anda coba latihan-latihan basic sendiri di rumah, ya kan? Atau sendiri ya lihat aja paduannya di YouTube juga banyak sih gua rasa. Kalau misalnya Anda ngerasa di jam ekskul Anda nggak cukup latihan dan pasti nggak akan cukup kalau Anda memang benar ingin jadi aktor ya. Anda harus latihan di rumah. Ya di rumah, di depan kaca, eksplorasi, observasi ya kan. Itu hal-hal yang harus dilakukan sebelum jam ekskul tiba gitu loh. Kadang suka salah persepsi. Anak-anak ayo ngumpul latihan. Begitu latihan ngumpul nggak ada yang dipersiapkan. Akhirnya latihan jadi mubazir. Latihan di ekskul itu adalah ketika kita mempertontonkan hasil latihan kita di luar ekskul. Perhatikan baik-baik. Latihan di ekskul adalah latihan di mana kita bersama-sama memperlihatkan hasil latihan kita sebelum ekskul itu dimulai. Gitu loh. Dan berikutnya begitu, kalau enggak ya kita buang-buang waktu. Masa di jam ekskul nanti kita suruh hafalin. Aduh, ya sebenarnya ya kalau misalnya ada yang minta begitu ya sebenarnya udah kehabisan akal ya, daripada nggak hafal udah lu hafalin dulu lah. Seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang jadi sutradara juga suka bingung gitu loh. Waduh ini yang harusnya memang sudah hafal, udah paham karakter, malah hafal aja belum, karakter belum ada, udah pasti dikasih waktu seminggu lagi, minggu depan juga akan kayak gini, ya udah hafalin dulu. Nah itu berarti sebenarnya kita udah rada putus asa sebenarnya. Jadi meminta Anda melakukan itu. The ideal adalah Anda udah hafal, bukan cuma udah hafal, Anda udah paham, udah ngerti mendarah daging di rumah, udah eksplorasi, udah observasi, baru dirapiin bersama dengan teman-teman yang lain di jam ekskul itu yang cuma 90 menit gitu loh ya, latihan tektok ya. Jadi bukan pas ekskul kita ngafalin ya sebenarnya ya idealnya ya, cuman kadang-kadang ya udahlah gitu, cuman ya mari kita bangun bareng-bareng. Sekali lagi saya bilang, teman-teman yang beranggapan bahwa jam ekskul itu adalah saatnya Anda untuk menghafalkan atau mencari karakter, saya bilang bertobatlah. Ya, jam ekskul itu bukan untuk mencari karakter atau menghafalkan naskah. Itu harus dilakukan sebelumnya. Ya, sebelumnya. Tapi jangan lupa, pas di awal-awal Anda bikin produksi ini, misalnya di ekskul kedua atau di ekskul ketiga gitu, pas masih awal, masih reading, pas bedah naskah, Anda tanya detail peran Anda. Jangan sampai nggak nanya, oh ini harus seperti apa, modelnya kayak gimana, seperti apa.
itu saatnya nanya. Jangan ketika udah mau blocking, udah mau running, udah mau kelanjutan, Anda masih melakukan hafalan-hafalan atau nggak ketemu karakternya sama sekali. Itu akan menghambat. Ya, bukan cuma menghambat produksi, tapi menghambat perkembangan keaktoran diri sendiri. Jadi kalau memang pengen jadi aktor, lakukan kewajiban aktor. Di rumah, jadilah aktor yang cerdas, tahu kewajiban dan haknya.